Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Tapi kalau mungkin ada di antara Anda yang saat ini merasakan ada sesuatu yang tidak beruntung atau tidak menguntungkan Anda, misalnya ya dalam keadaan nggak enak badan, atau mungkin usaha Anda sedang seret dan sebagainya. Nah, saat ini adalah waktu yang tepat Anda untuk menyimak program Sidoarjo Kota UMKM. Ya, siapa tahu ketika Anda menyimak kurang lebih 1 jam ini, Anda mendapat inspirasi, kemudian Anda mendapat pencerahan, ya kan? Anda mendapat guru terbaik ketika Anda saat ini ingin beralih usaha. Nah, saat ini kita bersama dengan Korcam UKM Prambon, ada Bapak Awi dan Ibu Ari. Ini menampilkan produknya, yaitu berupa makanan, ya. Namanya papiza dan kebab. Nah, seperti apa sih tampilan ya, kemudian bagaimana Bapak Awi dan Ibu Ari ini mengelola usahanya ya. Kita nanti kenalan lebih dekat dengan produknya, juga dengan bagaimana Bapak Awi dan Ibu Ari ini mengelola, sekali lagi mengelola usahanya. Baik, kita masuk di program Sidoarjo Kota UMKM untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 28 Juli 2021 bersama saya Ilham Dianta. Kita sapa untuk Bapak Awi dan Ibu Ari. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Awi, Bu Ari. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, gimana, sudah masuk suara saya, sudah bisa didengar? Pakai headset Pak Awi, Ibu Ari. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Dengar suara saya? Mungkin ini apa nih, mute-nya atau apa? Oke. Iya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Awi, Ibu Ari. Halo, mendengar suara saya? Oke, sebenarnya kalau di tampilan Zoom pagi hari ini, Pak Awi sudah standby dari tadi ya. Bu Ari juga. Nah, ini menampilkan produknya, yaitu kebab dan pizza. Tapi nggak tahu ini kenapa kok ada kata papiza gitu ya. Nanti kita tanya. Kemudian kalau misalnya di studio ini juga ada testernya. Kalau ini sih bukan tester ya, tapi ya memang sudah jadi. Kalau saya lihat di sini itu ada burger ya, kemudian ada pizza juga, kemudian ada kebabnya ya. Jadi pilihan rasanya itu macam-macam ya. Kalau saya lihat packagingnya, itu ada yang rasa pedas, super pedas, tidak pedas, sedang ya. Kemudian apalagi ini, oh ya, ini bahan dasarnya daging ya. Kemudian pizzanya juga ini ya, kalau nggak salah ukurannya medium. Medium ini 25 kali 25 kali ya. Oke, 25 kali 25. Kalau 20 terlalu kecil nih. Oke, toppingnya ada sosis dan masih banyak lagi. Gimana? Oke.
Oke, baik. Nanti kita sambung kembali ya komunikasi kita bersama dengan Pak Awi dan Ibu Ari setelah beberapa spot berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 8495 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, masih di Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan Korcam UKM Prambon, ada Pak Awi dan Ibu Ari pagi hari ini. Oke, mudah-mudahan tersambung nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Awi, Bu Ari. Waalaikumsalam. Oh, waduh. Kompak ya. Saya Ilham ini, salam kenal untuk Pak Awi, Bu Ari, betul ya? Iya, betul. Betul, baik. Nah, oke, ini di studio baunya sedap sekali ya pagi hari ini. Nggak tahu kenapa, ternyata ini ada pizza, ada pizza sama kebab nih ya. Pak Awi, bisa diceritakan pada kami ini kenapa pilih usaha kebab, kemudian pizza dan sebagainya, terus merintis ini dari tahun kapan? Dan bagaimana suka dukanya? Sesuai dengan branding kita punya adalah ada yang beda untuk cerita. Jadi artinya memang banyak ceritanya. Jadi awal bukanya pizza dan kebab. Jadi awalnya karena kesukaan dengan pizza itu sendiri. Jadi akhirnya kita kami coba dan kebetulan berdiri baru mau 2 tahun. Ya, baru 2 tahun setelah awalnya itu. Jadi alhamdulillah saya di naungan dengan UMKM kamu ini banyak manfaatnya buat kita dari awal. Dan awalnya di kompleks saya itu kebetulan masyarakat itu rukun dan gotong royong, dan awalnya dikenalkan dengan masyarakat itu karena pada saat kita
buat pizza, dan itu kemudian saling mengirim antara tetangga itu masih dilakukan. Jadi kemudian kita orang baru di perumahan itu dan kita dapatlah makanan yang mereka masak dan kita untuk mencicipi. Nah, akhirnya kan kita harus niat balik untuk mengembalikan makanan yang kita punya untuk mereka dicicipi. Kebetulan pizza itulah yang ada di depan saya yang memang baru dibuat gitu loh. Jadi ini kebetulan anak saya pun kan dia di pondok. Pada saat itu saya memang buat ngirim buat anak saya ke pondok. Nah, akhirnya dari situ dicobalah sama tetangga-tetangga. Akhirnya dia ini cocok, ternyata enak, dia bilang gitu. Dan aku coba lagi, aku penasaran. Saya bawa ke saudara-saudara, kakak-kakak, saya bikinkan ke sana, pokoknya pun bagus, ini kayaknya cocok kalau buat didagangkan seperti itu. Jadi awalnya sih pengalaman seperti itu. Oke, jadi ini awalnya dari hobi atau kesukaan Pak Awi dan Ibu Ari pada pizza dan kebab. Nah, kemudian mungkin di pasaran itu kok rasanya nggak seperti yang kita harapkan ya. Coba deh kita bikin sendiri taste-nya seperti ini, kayak gitu kan. Nah, akhirnya baru dibuat sendiri ya, versi sendiri itu sekitar 2 tahun yang lalu ya Pak ya? Iya, 2 tahun yang lalu, dan ternyata mendapat respon yang positif dari ini buyer, pembeli gitu kan. Mungkin awalnya menyasar pada kenalan-kenalan dulu ya Pak ya? Iya. Oke, lama-lama akhirnya menyasar ke pembeli-pembeli yang lain. Nah, kalau boleh tahu, untuk saat ini memang kita kenalan dengan produknya Pak Awi dulu ya. Namanya apa, kemudian kelebihannya dibanding produk-produk lain apa ini Pak Awi? Jadi namanya itu dari Papizza dan kebab. Nah, jadi brandnya Papizza dan kebab gitu ya? Kebab. Ya. Nah, kenapa Papizza? Sebenarnya ini dari kata yang simpel, dari percakapan antara anak dan adik. Memang ada di luar sana itu Papizza memang itu bahasa kata dunia pizza ya. Jadi kalau saya ini memang saya ambil yang simpel dari antara komunikasi antara anak dan ayah yang saat itu dia akan mengajak Pak pizza. Oh gitu. Awal seperti itu. Jadi soalnya itu kan orang ayah itu nggak akan pasti akan anaknya yang sesuatu yang dia pizza gitu loh. Itulah awalnya. Oke, baik. Kelebihannya dibanding pizza lain ini apa mungkin? Kelebihannya itu kita satu dari segi bahan baku kita yang pakai berkualitas. Dan nggak gampang keras. Dan tidak gampang keras untuk pizza itu sendiri. Yang kedua adalah kebersihan dan konsistensi yang rasanya yang sampai sekarang alhamdulillah bisa kita pertahankan. Oke, baik. Oke. Dari segi bahan dan kita pun meraciknya itu agak beda dengan yang lain. Sudah banyak ya, tapi itu sudah saya perhatikan dan ini sudah melakukan saya riset yang artinya banyak perbaikan-perbaikan. Nah, kita sampai yang ini ternyata yang ini mulai dari segi tepung sampai bahan, dari segi tepung sampai dari segi harga itu saya dari segi kemasan itu saya harus semua. Iya. Oke, saya beralih ke Ibu Ari ya. Nih, Ibu Ari. Ibu Ari ini kan saya yakin pasti jadi chefnya dong, juru masaknya gitu kan. Iya. Kira-kira Bu Ari untuk sampai menemukan rasa yang dirasa pas, itu kan perlu uji coba terus-menerus, ya kan? Baik itu dari komposisi bahannya, kemudian bagaimana cara kita menakar, ya, mengolah dan sebagainya. Nah,
tahap-tahap itu apakah memang sampai seberapa ibu yakin bahwa oh sudah ini yang paling enak, nah kayak gitu. Itu bagaimana prosesnya, Bu Ari? Ya, proses awalnya sih pertamanya dari anak saya dulu ya. Anak saya nyobain. Terus, Ibu, ini kurang ini. Terus ya, coba saya ulang lagi. Saya ulang lagi sampai itu hampir butuh dua mingguan itu saya proses terus. Mulai dari yang awalnya itu dari yang keras, kok entarnya bisa lembut itu. Akhirnya saya, suami sama anak, ya ini pas gitu. Anak sama anak saya gitu. Ya ini enak ini Bu, lebih dari yang udah ada di luar katanya. Akhirnya kita udah riset bertiga, udah pas ya. Kalau dikasih ke orang enak ya Dok? Iya enak katanya gitu. Ya akhirnya ya Bu, kalau ke pondok dibawa aja buat teman-teman katanya. Oh iya. Akhirnya setiap ke pondok, mana bundanya nggak bawa pizza. Iya lupa, bawanya kebab tuh, bawa kebab katanya. Ya udah, akhirnya dibagi-bagi kebabnya. Oke. Jadi sudah melakukan beberapa tahap uji coba sebenarnya ya. Iya, nah, sudah. Oke. Bu Ari, saya ingin tahu Bu, tidak semua orang itu pandai atau bisa membuat pizza, ya kan? Iya. Karena harus butuh pemanggang, ya kan? Harus dan sebagainya. Apakah Ibu dulu memang untuk mencoba ini mungkin belajar dulu, kursus dulu, atau otodidak atau bagaimana? Kalau belajar otodidak, kalau kursus enggak. Oke. Karena awalnya saya perkenalan sama di pondok itu ada perkumpulan ya, wali murid gitu. Itu teman saya itu dari Kalimantan kan, ibu wali murid itu dari Kalimantan. Dia tuh udah sukses di Kalimantan. Nah kalau saya kan ke masakan biasa. Saya tanya masakannya ini, terus anak saya juga suka. Coba ini gimana caranya? Katanya. Oh boleh dibagi kan. Akhirnya resep-resepnya. Cuma kan kalau orang kan kasihnya nggak semuanya ya. Resepnya itu nggak kasih semua. Nah akhirnya kan dari yang cari sendiri celah-celahnya apa yang kurang ini. Kok biar nggak bantet pertamanya, biar nggak keras, biar nggak bawahnya nggak gosong. Nah itu saya cari-cari terus sendiri. Akhirnya dapat dari YouTube kita tahu. Dari YouTube itu juga saya dari resep yang udah terkenal juga tuh saya ini sendiri. Akhirnya ya ketemu ini bahan ininya buat ke jualannya ini. Oke, Bu Ari, saya ingin tahu apa sih yang membuat Ibu yakin bahwa produk yang Ibu buat itu layak dijual, layak dipasarkan. Apa Bu? Ini karena untuk keyakinan saya sih pertamanya karena anak dan saudara kasih semangat. Ayo Bu, ini udah enak. Terus kakak ipar, sepupu. Oh boleh nih, udah bisa dibagi jual. Makanya semangat saya buat. Oh ya udah, Bismillah aja ya nak. Ayah sama Ibu ini mau buka ini. Oh iya Bu, buka aja, nggak apa-apa, orang enak kok. Ya itu pokoknya semangatnya itu dari. Selalu buat support dan nggak memungkinkan juga terjadi perdebatan yang marah dan kadang ada sesuatu yang nggak cocok atau itu selalu ada gitu. Jadi memang membuat hasil yang bagus selalu ada selera kan berbeda-beda ya. Kita satukan akhirnya dapat lamit yang dan jadilah hasilnya. Jadi nggak sia-sia dari ribut yang berdebat sampai di rumah itu jadi cepat jualan sampai dulu sampai ke bawah. Tapi hal itu sering terjadi tapi demi dapat hasil yang
baik untuk customer. Ya, oke. Kalau boleh tahu selain pizza sama kebab ini ada produk apa lagi ini, Pak Awi? Ada burger, ada roti Mariam. Oke, baik. Ini kudapan semua ya berarti ya. Jadi cocoknya ini dimakan kapanpun sih, tapi biasanya itu dimakan malam-malam gitu ya, enak gitu. Tapi buat sarapan juga oke sih. Oke, baik. Nah, mungkin ke Pak Awi lagi. Pak Awi, kira-kira untuk kawasan Prambon, apakah ini memang juga dikenal sebagai pembuat kebab atau pizza ini, atau mungkin Pak Awi dan Bu Ari yang mengawali, atau bagaimana? Mungkin di Prambon hanya ada satu, hanya Pak Pizza dan kebab saja, atau bagaimana ini? Tadinya, ya awalnya itu kalau kebab mungkin tidak ada ya, beberapa tempat waralaba. Tapi untuk kita saat saya di sana itu memang daerah Prambon itu baru saya awalnya. Tapi sekarang sih bisa mungkin alhamdulillah mereka juga mau coba ya, tapi nggak ada masalah. Untuk hal kayak gini kan berdiskusi akan lebih baik lagi hasil. Biasanya itu bukan buat selesai, tapi buat support untuk lebih baik lagi. Oke, baik. Tapi kira-kira untuk saat ini ada nggak orang atau warga lain begitu di Prambon yang memang ingin mengikuti jejak Pak Awi dan Bu Ari? Oh, sudah banyak. Sudah ada, tapi maksudnya ya dia buka sendiri, dia tidak mau teman, dia buka sendiri. Oke, baik. Tingkat konsisten dia lanjut atau apa, ya saya tidak tahu. Oke. Dia punya konsep apa saja. Iya, saya ke Bu Ari. Bu Ari, kalau boleh tahu alamatnya di Prambon mana ini, Bu? Kalau ini di perumahan Grand Indraprasta. Perumahan? Grand Indraprasta, Blok B312A. Oke. Di Simogirang, Prambon. Oke, baik. Kira-kira untuk pemasarannya atau marketingnya ini apakah secara langsung atau melayani online atau bisa mungkin melalui media sosial atau apa gitu? Oh, semuanya. Ada langsung, ada online. Onlinenya lewat Grepama itu. Sama GoFood ya. GoFood sekarang udah daftar ke Shopee Food ya. Yang secara langsung itu kita kios di waralaba di Jalan Waktu Kulit. Oke, baik. Bu Ari, ini kan katanya tadi itu jadi pionir atau pemula ya, sehingga menginspirasi warga di sekitar yang ingin mengikuti jejak begitu. Nah, apakah Bu Ari tidak khawatir pada mereka karena kan mereka adalah pesaing atau kompetitor begitu? Gimana ini? Tidak khawatir. Enggak, karena saya malah bangga mereka bisa ngikutin kita. Dia juga punya inovasi baru. Oke, baik. Senang dengarnya karena banyak kan di komplek itu yang ikut jualan banyak. Oke, baik. Akhirnya banyak yang ikut-ikut. Senang saya ngelihatnya. Oke. Sudah pasal ini memang alhamdulillah tiap pagi itu kita nggak bingung dari makan sarapan, jajan. Jadi alhamdulillah ibunya kreatif semua Pak. Jadi di grup ada sekarang itu tiap pagi selalu kirim menu. Wah, jadi kita untuk sarapan juga sulit. Dan UMKM ini nggak ambil selalu. Iya, oke. Bu Ari, kira-kira dalam mengelola usaha Anda, yakni pizza maupun kebab ini, kira-kira apa yang biasanya sering jadi kendala? Yang jadi kendala untuk sekarang ini ya, untuk yang saat ini ya, bahan, iya. Bahan kita ini di daerah Prambon masih sedikit. Jadi saya belanjanya kebanyakan di daerah Surabaya dan Sidoarjo kota. Kemudian apalagi Bu? Ya, kebetulan sih kita didukung
Pak Ilham, dengan awalnya sebab itu kita dihubung dengan ini saya punya kawan sekolah dulu, dan dia ternyata dia punya distributor. Nah, alhamdulillah sangat membantu sekali kita dihubung dengan kawannya itu saya ini sampai sekarang. Oke. Untuk bahan kebab ya. Iya. Kalau dalam hal pemasaran nggak ada kendala apapun? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak lancar kalau untuk pemasaran. Oke. Nah, ini nanti Pak Awi juga bisa melengkapi ya. Bu Ari, Pak Awi, kira-kira omset per bulan kalau boleh tahu itu berapa? Mulai dari ketika merintis sampai sekarang itu berapa? Kalau dari merintis itu memang naik turun ya. Artinya memang dalam 2 bulan itu saya terang jujur untuk tahap ini saya di 2 bulan awal itu tidak mengharapkan untung lah sama saya. Pasti saya gimana caranya untuk kita dapat pelanggan gitu loh. Memperkenalkan produk. Karena saya percaya dengan beberapa orang tua kita dulu. Kalau pembeli itu customer ini tidak balik lagi 1 atau 2 kali dan kamu belum bisa dan bilang gagal, tapi kamu belum bagus. Ternyata alhamdulillah mereka balik lagi dan balik lagi dan sampai bertahan sampai 7 bulan kami terus. Sampai sekarang kita bertahan. Pada saat sayur naik sampai 40.000 per kilo, kita masih bertahan. Karena itu bingungnya mereka mau habis gimana, tapi kita konsisten harga tetap tidak berubah, kita masih bisa bertahan. Oke, baik. Mas Franky bisa di di shoot gambarnya, kira-kira seperti apa ini tampilan produk dari Pak Awi dan Bu Ari, yakni Pak Pizza dan kebab itu kayak apa sih tampilan? Nah, kayak gini. Nah, Pak Awi, Bu Ari bisa dijelaskan kira-kira ingredients atau bahan-bahannya ini apa saja sih? Karena tadi kan katanya kesulitan atau kendalanya itu di bahan. Nah, kalau boleh tahu kira-kira bahan yang sulit itu apa sih? Ini kan ini ada kulit kebab, kemudian apa sih bahan-bahannya apa? Ada sayur. Ada sayur, ada daging, ada keju. Ada saus tomat, saus sambal, sama mayones. Nah, kalau untuk bahannya ini untuk kemasan, Mas, kalau di Prambon itu susah. Kemasan, packagingnya juga susah ya? Iya. Ini harus carinya ke Surabaya. Jadi saya jelaskan dari pertama pizza itu kita roti buat sendiri. Artinya kita fresh untuk dinikmatinya. Dan harganya pun sangat terjangkau. Iya, harganya berapa sih? Harganya itu yang ada daging dari sosis, ayam dan dagingnya. Sosis itu 15.000 Pak Ilham. Ini untuk? Untuk yang topping sosis ya. Ini untuk pizza ya? Pizza 15.000. Iya. Nah, pizza 15.000 dengan topping sosis. Nah, sosis itu kita pakai apa? Pakai sosis kaki panggang. Nah, jadi bukan barangnya asal saya cari sosis ya, itu perlu survei juga. Jadi terus lagi apa tadi? Ayam kita pakai ayam langsung kita olah sendiri dengan ayam filet. Ayam kita filet kita buat untuk tarikan toppingnya. Oke, baik. Coba mungkin bisa diulang kembali oleh Ibu Ari karena kualitas soundnya lebih jelas ke Ibu Ari deh kayaknya. Iya, oke. Ibu Ari, harganya pizza tadi itu 15.000 ya? Ibu Ari? Oke, freeze. Ibu Ari? Halo? Oke. Untuk harga pizzanya itu Rp15.000, betul?
Ya, betul untuk yang sosis. Oke. Ukurannya dibikin sama atau beda-beda kira-kira ya? Beda. Kalau untuk yang sosis ukurannya untuk 20, diameter 20. Kalau untuk yang daging sama ayam 22 cm. Oke, kalau yang lebih besar ini harganya berapa nih? Yang contoh ini daging mozzarella. Ini ukuran 22, harganya 35.000. Oke, 35.000 ya. Tapi kalau untuk yang kebab, burger dan sebagainya berapa ini? Kalau burgernya itu 12.000. Kebabnya dari harga 10.000 sampai ada yang 7.000. 7.000-nya itu isinya juga sosis. Murah loh ya. Murah loh, Bun. Iya, Bun. Nanti dulu saya jelaskan. Mungkin ini semua mungkin sudah nggak aneh lagi kan. Burger kok bisa kebab gitu kan, orang nggak pasti tahu lah. Nah, untuk burger itu saya memang beda. Dari isi dagingnya itu kita bukan yang model layar daging itu, bukan. Tapi dari olahan yang kita belah pada peracikan, kita belah dan kita langsung panggang. Jadi space-nya, lezatnya mantap. Itu jadi itu burger itu dagingnya beda dari yang lain. Oke, baik. Harganya cukup terjangkau saya kira, ramah di kantong ya, dan kalau misalnya iya betul. Dan ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Awi ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini mungkin juga ngasih kesempatan buat sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya bagaimana ini ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Bagaimana sih prosesnya, kemudian sampai sekarang, apakah jika menghadapi di mana kita ada masa surut gitu, cara menghadapi usaha itu rumahan ya, home industry itu seperti apa? Nah, ini hal-hal yang penting harus kita ketahui sebenarnya. Baik, Anda bisa bergabung di 031-896-1514 atau melalui WhatsApp di 08113091009. Kami segera kembali. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Cek Pak Awi. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Pak Awi. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Pak Awi, kok halo? Gamemu? Ini Gameku. Apa sih ini Pak Awi belum ada kalian jawaban. Bantu angkat galon ya, biar Bunda yang main game. Iya, oke. Pak Awi, suara baik. Dengar suara saya Pak Awi. Ini belum mengudara ya, masih iklan. Masih iklan ya. Beberapa kali melakukan pembatasan iya, dengan nanti aturan yang berbeda. Tadi itu Ada di udara PSBB, suaranya sosial Pak Awi itu nggak jelas. Yang jelas itu Bu Ari. Pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian iya, diteruskan mungkin dengan nanti PPKM gimana dengan skala caranya mikro. agar Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM Pak Awi darurat. yang talk Seperti apa itu perbedaannya? apa ya? Headsetnya mungkin dari Emil Elistianto atau pindah atau gimana kayak gitu atau gimana? Baik begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya, ada peraturan Menteri Kesehatan. Nah ini udah jelas suara Pak Awi. PSBB begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nanti ada beberapa hal ya soal harga, soal bagaimana apa mungkin di medsos dan sebagainya yang belum terdengar jangan jelas, nanti bisa diulang lagi ya Pak Awi ya. Sedangkan kalau PPKM Oke, baik. Kita masih iklan dulu, nanti kita akan ngobrol lagi Pak Awi. Oke? Ini boleh, ini oke, makasih. Nah, di PPKM rata-rata boleh, tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB.
Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan Pak Awi dan Ibu Ari, masih di Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan Korcam UKM Prambon dengan produknya Papiza dan Kebab ya untuk pagi hari ini. Nah, ini ada berapa pertanyaan yang sudah masuk. Pak Awi, Bu Ari masih bersama kami ya? Ya. Oke, baik. Sebentar. Ini pertama dari Ibu Ira yang ada di Sedati nih menanyakan, apakah Bapak Ibu dalam memasarkan produknya hanya melalui online atau direct selling saja? Apakah pernah mengikuti pameran-pameran dan bagaimana dampak ketika mengikuti pameran? Apakah penjualan ikut terangkat atau bagaimana? Kemudian satu pertanyaan lagi dari melalui Twitter ini ya, dari Twitter @saribunga. Selama PPKM ini apakah bisa diorder untuk produknya Pak, Bu? Saya berminat. Dari @denok99, apakah produk Ibu sudah masuk uji lab? Oke, terima kasih. 3 pertanyaan Pak, mungkin bisa langsung direspon. Ya, saya jawab ya. Untuk pertama dari Ibu siapa tadi? Ibu Ira yang ada di Sedati. Untuk penjualan market saya itu dari bukan dari selain online, kan kita secara langsung dari jual secara langsung dan online juga. Jadi kalau pameran kita khusus untuk produk ini kita memang belum. Jadi insya Allah mungkin ada event berikutnya pasti akan saya ikut dalam event itu sendiri gitu. Pameran, jadi selama ini masih belum ikut pameran-pameran gitu ya Pak ya?
Belum. Karena kendala PPKM dan saya juga waktu itu pernah diajak, cuman saya sendiri masih belum pede juga gitu. Oke. Itu kan harus dipersiapkan, harus dipersiapkan kan. Pak Awi, saya mau tahu nih, dalam berjualan atau usaha seperti ini, apakah kan setiap orang itu punya prinsip beda-beda, ya kan? Ada yang let it flow. Let it flow itu artinya ya sudahlah, laku sekian kita syukuri aja kayak gitu. Ada yang punya target. Maksudnya target itu jangan, kita harus bulan ini kita harus mencapai 58%, harus mencapai 70%, harus mencapai 90%. Bulan depan harus 100%. Prinsip yang diikuti Pak Awi apa? Prinsip yang kedua di nomor 2, ya kita karena punya target berarti ya? Punya target. Nah, karena kita usaha itu kan awalnya kita punya pertama kita harus punya konsep, ya kan? Kalau kita konsep nggak jalan nggak akan langgeng pasti, gitu loh. Yang pasti yang jelas tentunya dan target itu pasti harus saya utamakan. Oke. Nah, untuk mencapai target itu sendiri yang sudah dilakukan apa saja ini Pak Awi? Mungkin gencar promo di mana atau apa kayak gitu, silakan. Oh ya, kalau target jadi gini, kadang-kadang terutama dari pelayanan sih ya, yang saya ikuti sekarang tuh jadi semakin lama semakin bertambah customer itu karena dari pelayanan. Jadi saya untuk promo-promo juga kurang sebenarnya. Jadi alhamdulillah dari lingkungan sekitar, kampung sekitar itu awal dari pelayanan saya, mereka itu bukan survei saya sendiri ya yang bicara seperti itu, karena memang survei real langsung mereka yang ngasih testimoni seperti itu. Dia entah malam kirim ke saya WA ucapan, wah mantap ini Pak, saya cocok. Kayak gitu itu buat saya alhamdulillah, berarti memang target saya tercapai gitu loh. Oke, baik. Dan selama ini ada naik turunnya nggak Pak? Tadi kan sempat ngomong ada naik turunnya kayak gitulah. Ya, dengan kasus ini memang ya ada lah, tapi ya nggak terlalu besar juga. Oke. Ketika kita dalam posisi turun, apa Pak yang dilakukan? Turun dalam arti penjualan turun, kemudian minat pembeli juga turun dan sebagainya. Apa Pak yang dilakukan? Oh iya, kita selalu bikin inovasi Mas. Jadi kadang-kadang di tiap hari Jumat itu saya selalu bikin inovasi apa nih? Mungkin saya bikin kebab mininya, gitu loh, dengan yang harusnya 15.000 dia cuma dapat 1 kebab, tapi dengan 15.000 itu dengan kebab mini dia bisa dapat 5 piece. Dan itu yang sosis. Kalau yang daging kan 22.000. Jadi itulah inovasi itu yang selalu saya kembangkan Mas. Oke, baik. Jadi kan menurut saya, ini dapat dengan harga sekian dapat banyak gitu kan, mereka mungkin anaknya berapa, jadi itulah jadi meningkatkan keinginan lah. Oke, Pak Ari, ini sebelum merespon pertanyaan yang berikutnya, Pak Awi, saya mau nanya nih, untuk menentukan harga ada yang 15.000, ada yang 22.000, itu berdasarkan apa sih? Saya berdasarkan real semua hitungan dari perbelanjaan bahan, perhitungan pembagian segala macam itu sudah detail saya hitungkan Pak. Oke. Bapak Awi tidak merasa kayak misalnya kadang-kadang kan kita kalau kita compare atau kita bandingkan dengan produk lain di pasaran misalnya nih ya, itu kok lebih mahal ya, padahal komposisinya hanya itu saja. Kenapa kita tidak naikkan harga barang-barang kita, produk-produk kita? Nah, kayak gitu ada nggak perasaan seperti itu, terpikir begitu? Enggak sih Mas, semasa lagi apa ya? Ini benar bukan yang mengada-ada, artinya saya membandingkan enggak. Jadi ya artinya menurut hitungan saya masuk dan semua tercover,
ya sudah gitu loh. Artinya saya harus mengikuti, yang enggak juga saya. Oke, dengan kata lain bahwa Pak Awi tidak terlalu atau tidak menghiraukan pasar, ya, tidak menghiraukan pasaran gitu. Intinya kalau di dalam sendiri sudah tercover semuanya, oke gitu ya. Iya, jadi sampai orang itu melihat kita merasa wah, sampai gitu. Ya karena memang semua udah hitungannya gitu. Jadi bukan artinya yang daging kita mau sedangkan ada hitungan. Enggak, kita kan semua udah feeling ya kan. Dari sayuran kita nggak saya kasih sayuran gitu. Oke. Memang ya, Pak Awi, ini tadi pertanyaan dari Ed Sari Bunga, selama PPKM ini apakah bisa diorder, Pak? Oh, bisa. Bisa ya. Caranya? Cuman di sini kalau lewat GoFood sama GrabFood. Ya. GrabFood atau GoFood? Billingnya Pak Pizza dan Kebab. Pak Pizza dan Kebab gitu ya? Ya. Pak Pizza dan Kebab. Oke, baik. Kalau untuk GoFood masih daftar ya, masih proses. Oke, apakah sudah masuk uji lab, Pak, Bu? Uji lab belum. Belum. Ini industri rumahan soalnya ya, masih belum di. Oke. Kalau untuk bahan baku sih itu kan bakunya sih bisa. Kalau untuk roti pizzanya sendiri itu belum. Oke. Sekarang pakai bahan yang memang berkualitas. Dari terigunya, dari mozzarellanya ini, dari dagingnya. Oke, ini dari pertanyaan berikutnya ada 2 dari Wiwi yang ada di Becirongingor ya. Menanyakan untuk pizzanya ini tahan di suhu udara ruangan berapa gitu. Kalau disimpan di kulkas tahannya berapa lama? Oh, alhamdulillah sih kuat lama ya Bu ya. Jadi misalkan kita taruh hari ini pagi ini di kulkas, buat makan besok pagi itu masih enak. Untuk diopen lagi nggak keras, enak itu. Dan itu juga survei di luar juga mengatakan, ini kok nggak keras, masih bagus dia bilang. Oh ada. Jadi bertahannya kalau di kulkas bisa hampir seminggu lebih bisa. Oke, seminggu ya. Oke, kelebihan dari Pak Pizza dan Kebab ini adalah kalau mungkin sahabat Suara Sidoarjo sering mengonsumsi pizza, itu kadang-kadang memang ini tepungnya itu mengeras memang ya. Kadang-kadang nggak nyaman kalau kita gigit, toppingnya udah enak tapi tepungnya mengeras, itu rasanya nggak enak gitu. Tapi untuk masih empuk, Pak. Tapi punyanya Pizza and Kebab ini sehari tepungnya ini masih empuk ya. Nah, ini coba bisa langsung dicoba nanti ya, di order gitu. Kemudian ada Sandi yang ada di Tanggulangin. Untuk pemesanan modelnya pre-order atau bisa langsung jadi atau menerima frozen food? Oh enggak, langsung jadi. Langsung jadi. Oke, langsung jadi. Oh ya, kita nggak pakai. Nggak pre-order nggak bisa, kalau mau pesan modelnya, toppingnya mau dia pingin apa, permintaan custom gitu loh. Tambahin apa gitu bisa, tapi sehari sebelumnya ya. Misalkan dia mau pakai siang, ya pagi-pagi dia sudah order, kita buatkan. Sebelumnya itu yang udah itu mereka telepon. Oh oke. Baik. Acara ini gitu kita siapkan, tapi sehari sebelumnya ya. Jadi order dulu by phone, kemudian diproses, nah baru dikirim kayak gitu ya Bu ya. Dan bisa langsung dikonsumsi kayak gitu kan? Oke, jadi tidak melayani frozen food kan? Memang sekarang itu bahan-bahan ada yang penjualan itu dilakukan bahan-bahan yang frozen food itu sekarang lagi tren, Pak Awi, ya kan? Misalnya beli. Memang ada tingkat kesulitan pada waktu penjualan Mas Ilham. Jadi kadang-kadang customer itu beda-beda. Kalau yang orang yang mengerti bisa, mereka mau menunggu gitu. Tapi kalau yang nggak ngerti dia bisa ditunggu nggak gitu kan? Ya sekian menit. Waduh. Jadi maunya dia cepat. Jadi kita menyiapkan juga memang
rotinya itu yang sudah kita siapkan pagi untuk diproduksi sudah kita siapkan gitu. Jadi customer datang 5 sampai 10 menit sudah siap untuk dibawa. Jadi kita menyiapkan juga roti yang sudah kita buat, yang sudah setengah matang untuk siap saji diracik gitu. Oke, baik. Nah, ini yang paling penting juga. Kira-kira bagaimana nih Pak Awi, Bu Ari untuk sekedar sharing suka dukanya ketika memulai merintis usaha ini begitu. Kalau tadi kan memang berawal dari hobi ya kan. Kalau yang berawal dari hobi, kegemaran, itu kalau kita mungkin ada usaha kita yang agak turun, itu kita tidak terlalu menyesali, ya kan Pak? Gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang mungkin ada kiat-kiat apa sih yang bisa kita dapatkan selama Pak Awi, Bu Ari mengelola bisnis ini, mungkin bisa jadi acuan buat kita yang ingin memulai bisnis. Itu kayak apa sih? Semangat. Satu, kalau saya intinya berdoa, ya kan, itu udah paling hal yang terbaik dan terbesar buat adalah berdoa. Kedua adalah selalu bikin inovasi. Itu menurut saya. Kalau memang dengan kondisi ini berarti kan kepemilikan uang mereka pasti akan menurun. Jadi kita harus inovasi gimana cara dengan harga murah ini kita bukan kita mengurangi konsisten rasa ya, tapi rasa tetap dipertahankan. Cuman gimana cara inovasi entah bentuk apa itu kan perlu sekali. Seperti kayak yang saya lakukan dari tiap hari Jumat saya selalu ngasih inovasi. Ini loh ada produk ini baru, entah kebab inilah apa yang lainnya gitu. Jadi intinya harus kreatif buat inovasi. Oke, baik, berdoa, inovasi dan kreatif ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini mumpung waktunya masih ada 2 menit, Pak Awi, apakah Pak Awi tidak ada keinginan untuk misalnya nih ya membuka cabang, kemudian membuka gerai-gerai kayak gitu-gitu, memberikan semacam franchise ya, mungkin modal berapa sekian ini bisa mendapatkan sekian, dapat barang-barangnya, peralatan, bahan-bahan kayak gitu-gitu, membuka gerai-gerai outlet kayak gitu-gitu. Ada nggak keinginan itu, kan bisa jadi besar nih? Ya, itu sih udah suatu cita-cita sebenarnya Mas Ilham. Pastinya kita kan pengen besar, jadi selalu itu sudah suatu cita-cita. Jadi kebetulan ini yang di belakang saya ini poster, ini adalah suatu poster kemitraan gitu loh. Oh iya, bangun kemitraan gitu ya? Betul. Jadi kemitraan ini bukan saya spontan. Halo? Iya, silakan. Ya, bukan spontan saya buat, karena ada permintaan. Ini yang saya kebetulan ada momennya. Ini sudah ibarat sudah antri nih, maksudnya sudah ada yang minat. Jadi kebetulan momen ini hal ini lagi masuk kan dari Radio Sidoarjo, dan saya dikasih kesempatan disupport oleh UMKM Rambon. Akhirnya okelah saya launching hari ini untuk kemitraannya gitu loh Pak Ilham. Bisa dijelaskan Pak Awi kira-kira bagaimana ini? Untuk apa kemitraannya? Iya, betul. Oh ya. Jadi kemitraan ini berikut semua dari rombong, dari alat, dari bahan ini kita siapkan ya. Dari kemitraan papan dengan nilai harga 18 juta rupiah. Itu sudah rombong, alat-alat yang dipakai dan dua kompor, bahan-bahan dan juga kemas-kemasan nanti akan saya siapkan. Semua sudah saya desain. Kebetulan semua ini saya lah yang pendesainnya. Oke, jadi 18 juta itu udah mendapat rombong, kemudian 2 kompor, alat-alat. Ya. Open. Ya. Bahan-bahannya belum ya Pak ya? Sudah termasuk bahan. Bahan pizza, bahan kebab, burger dapat. Oh, sudah ada. Nah, ini apakah juga diberi pelatihan mereka? Oh enggak. Di sini di flyer ini, di pamflet ini saya utarakan
salah satunya ialah untuk profit 100% untuk si pemilik mitra. Dan kedua adalah bahan baku yang saya pertahankan yang berkualitas. Yang ketiga adalah kita akan membantu pembuatan akun untuk penjualan online. Dan yang keempat, pemberian training sampai bisa kita buatkan training. Kalau perlu saya dampingin. Kan dengan strategi yang saya punya untuk cara peracik, cara memasak segala macam. Nanti kita dampingin kalau perlu sampai bisa. Dan yang kelima adalah mendapatkan nilai variasi menu. Di sini kan ada pizza, ada kebab, ada burger, ada roti Maria. Gitu. Jadi kan semakin lengkap tuh. Oke. Lebih banyak tempat menjual. Nah, yang keenam, insya Allah minim risiko gagal dan insya Allah berkah. Dan selama ini saya jalani selama 2 tahun ini, alhamdulillah nggak pernah namanya ada bahan yang terbuang. Daging yang terbuang atau kulit kebab yang tersisa, alhamdulillah masih nggak pernah terjadi sekalipun. Oke, baik. Makanya saya di sini yakin dengan artinya minim risiko gagal dan insya Allah berkah. Apalagi si mitra mempunyai lokasi yang strategis, insya Allah. Oke, Pak Awi, terima kasih sudah berbagi pengalaman ya, cerita-cerita menarik bagaimana memulai bisnisnya, yakni bisnis Papiza dan kebab. Dan Pak Awi tadi juga menawarkan bagi sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bermitra, silakan ya, hanya dengan 18 juta rupiah. Ini yang penting adalah selain mendapatkan alat-alat atau peralatan dan bahan-bahan, yang penting adalah mendapatkan pendampingan, ya kan? Betul. Nah, ada satu lagi Mas Ilham, kebetulan saya kan sudah berrekanan masuk dalam anggota UMKM-nya Waralaba yang saya tempatin. Jadi untuk lokasi, kalau memang si pemirsa ini belum punya tempat, kita akan carikan, gitu loh. Itu suatu kesempatan buat saya. Oke. Untuk mereka bisa buka usaha. Iya, baik. Jadi kalau misalnya sahabat Suara Sidoarjo tertarik, kemudian kebingungan mencari lokasi, Pak Awi siap mencarikan lokasi yang strategis, gitu kan? Iya. Oke. Yang berhubungan dengan naungan waralaba yang kita bisa kerjakan. Gitu. Oke, baik. Pak Awi, Bu Ari, terima kasih. Pak Ilham, boleh saya minta satu aja? Satu, silakan, monggo. Ini untuk buat masukan semua orang wirausaha ya. Jadi gini, saya punya SOP, artinya yang saya lakukan saat ini adalah kita bukan sukses artinya saya udah berlimpah harta atau dari hasil ini, belum. Artinya kita sudah bisa bertahan dengan customer yang selalu merespon bagus, itu sudah menurut saya itu suatu kesuksesan buat saya. Jadi artinya selama ini saya lakukan adalah ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Pertama adalah berdoa. Pertama itu berdoa. Berdoa itu paling besar. Jangan sekali-sekali berdoa itu dikasih urutan paling terakhir. Orang kebanyakan terakhir kita berdoa, tapi janganlah. Berdoalah paling pertama. Keluar dari pintu rumah kita sudah harus berdoa, karena berdoalah paling utama. Yang kedua jujur, Pak Ciram. Jujur artinya kita punya produk. Jangan yang produk kita tidak bagus itu dibilang kita bagus. Kalau memang jelek, janganlah kita bilang jelek, jangan. Kita tawarkan dengan yang lain, dengan menu yang lain. Saya seperti itu. Kalau jelek, bilang jelek. Kalau memang ini maaf, Pak, Bu, ini kayaknya tidak layak, mungkin Ibu bisa cari yang menu yang lain. Oke. Itu perlu. Yang ketiga adalah kebersihan. Itu real saya melakukan orang yang menilai dianggap ingat bagus untuk kebersihan. Dan keempat, pelayanan. Pelayanan kita supel, ya kita harus supel sama pembeli, ya kan, jangan sampai sambil mengerjakan meracik sambil merangkut, itu jangan. Dan yang kelima terakhir Pak Ilham, konsisten. Oke, baik. Dari rasa, dari produk, dari bahan harus konsisten. Jangan kita main akal-akal. Biar jadi lebih banyak. Saya tidak. Saya pertahankan konsistensi rasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Awi Bari. Sukses ya. Amin. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.